Desa Karangjawa Muka, Kecamatan Padang Batung, Hulu Sungai Selatan menjadi calon percontohan desa anti korupsi, ditandai dengan pelaksanaan bimbingan teknis yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Selasa, tanggal 28 Juli tahun 2026. Adapun Desa Karangjawa Muka sendiri telah dipilih menjadi calon percontohan, sudah melalui berbagai observasi yang dilakukan Dinas PMDP, PPA, Dinas Kominfo, dan Inspektorat Daerah setempat. Kita dari pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkomitmen penuh dalam membina desa-desa dalam hal tata pengelolaan dana desa dan pertanggungjawaban, serta terus melanjutkan dukungan, kata Bupati Haji Syafruddin Nur dalam pembukaan BIMTEK dari Kandangan, Spirit Banua melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi ketua tim untuk kegiatan bimbingan teknis pemberantasan korupsi ini. Hari ini, sebagaimana tadi kita ikuti bersama, saya bersama dengan Pak Bupati, Pak Wagub, Pak Kades, Camat, Kapolsek, dan Camat segala macam semua tadi. Pak Sekda Provinsi ya, mewakili Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan hadir dalam acara kegiatan pembukaan bimbingan teknis. Nah, bimbingan teknis desa anti korupsi ini merupakan salah satu program KPK yang kita jalankan sejak tahun 2021. Kemudian kita perluas terus desa anti korupsi ini hingga sampai dengan tahun 2025 kemarin sudah ada 235 percontohan desa anti korupsi. Desa masih banyak, tapi memang kita mengejar kualitas ya. Jadi desa yang anti korupsi yang kita bentuk ini harapan kita adalah desa yang betul-betul bisa menjadi contoh ya bagaimana mengelola pemerintahan desa yang bersih, transparan dan anti korupsi. Nah, kenapa Desa Karangjawa Muka? Nah, ini Desa Karangjawa Muka ini sudah melalui berbagai observasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kominfo, dan juga Inspektorat, ya, dan dengan indikator yang ada, kategori yang ada, kita semua sepakat pantas Desa Karangjawa Muka sebagai calon contohan. Selama 1 hari ini kita akan berikan materi bimbingan teknis kepada perangkat desa, kepala desa, dan juga masyarakat desa Karangjawa Muka. Dan nanti di bulan Oktober kita akan melakukan penilaian ya. Nah, penilaian apakah betul desa Karangjawa Muka ini sudah memenuhi ciri-ciri atau indikator desa anti korupsi. Insya Allah bulan Oktober kami akan datang kembali ke sini dan kemudian membawa teman-teman dari kementerian terkait, terutama dari Kementerian Desa ya, yang paham mengenai pengelolaan pemerintahan di desa. Yang terus membina Desa Karangjawa ini dalam hal juga dalam hal tata pengelolaan dan bisa pengelolaan dan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Yang mana kemarin kami sudah melakukan pembinaan di Desa Karangjawa ini, dan juga bisa di Hulu Sungai Selatan ini sudah juga kita melakukan kerjasama pendampingan hukum dengan pihak Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan masalah tentang penggunaan dan pengelolaan dana desa. Jadi komitmen kami sudah berjalan baik dengan bersama dengan Kejaksaan maupun bukti terkait seperti teknis pula, MD dan Kominfo. Selatan ini ada 144 desa dan 4 kelurahan yang mana kami dengan pihak Kejaksaan itu sudah sering dalam 2 tahun ini ya kita pendampingan penyuluhan hukum dalam hal penggunaan dan pengelolaan pertanggungjawaban dana desa di seluruh desa yang ada di Sungai Selatan ini 144 desa ya. Itu sudah rutin kita laksanakan dan penyuluhan hukum ya tentang pengelolaan dan pelaksanaan pertanggungjawaban dana desa percontohan korupsi, yang mana harapannya dengan adanya kegiatan hari ini dulu ya, ada kegiatan BIMTEK di sini, sehingga para kepala desa, BPD, perangkat desa itu lebih mendalami lagi ya, apa arti daripada pencegahan daripada korupsi. Dan dengan adanya BIMTEK tersebut mereka lebih memahami. Jadi korupsi itu bukan hanya dengan korupsi, tapi juga reputasi,
dan kurang integritas dan juga nepotisme. Misalnya ini yang di Sungai Selatan ini kami ingin seperti di Sekarang Jawa juga nantinya. Jadi akhirnya kita tidak ada permasalahan lagi ya kepala desa ini dalam hal pengelolaan dana desa, karena mungkin sebagian karena sudah memahami nanti ya para kepala desa dengan tata kelolanya, akhirnya kita bisa mencegah korupsi tersebut. Jadi kita bukan hanya cukup sampai di sini saja, tapi nanti kita lanjutkan lagi bisa lainnya kita bina bersama PUD, Inspektorat dan Kominfo lagi seperti di Sekarang Jawa. Misalnya dengan pihak kejaksaan. Rangkaian ya, hari ini kita melakukan bimbingan teknis, menyampaikan apa-apa yang harus dilakukan ya. Kemudian nanti sampai dengan bulan Oktober kami akan terus dampingi Pak Kepala Desa dan perangkatnya bagaimana memenuhi seluruh indikator ada, memastikan semua dilakukan dengan baik dengan melibatkan masyarakat ya. Jadi desa anti korupsi ini bukan hanya Pak Kades, perangkat desa yang anti korupsi, tapi juga masyarakat itu terlibat dalam pencegahan korupsi di desanya. Nah, di bulan Oktober nanti setelah tahun pembinaan akan ada penilaian. Ya, ada penilaian dan skor yang harus dicapai adalah di atas 90, maka bisa dianggap sebagai desa yang anti korupsi. Kalau misalnya tidak di atas 90, maka akan kita bina ulang lagi Pak, sampai nanti angkanya betul-betul di atas 90. Nah, kalau misalnya di atas 90 sudah dinobatkan menjadi desa anti korupsi, bagaimana kalau misalnya nanti ada kasus korupsi? Nah, kita sudah ada mekanismenya. Ya, kita akan cabut statusnya. Hal ini belum pernah dilaksanakan karena alhamdulillah dari tahun 2021 235 desa yang kami nobatkan menjadi desa anti korupsi itu belum pernah ada yang terlibat dalam korupsi. Tetapi kami punya pedomannya, kalau misalnya ada kasus korupsi di desa tersebut, maka statusnya bisa dicabut ya oleh pimpinan KPK. Ada lagi bagi desa-desa yang lain. Harapan kita tentu tidak sampai terjadi seperti itu. Kami bersama dengan Kementerian Keuangan, Dalam Negeri, Kementerian Desa, ya. Memang tahun 2021 sampai 2023 itu program ini dianggap cukup baik untuk mengawal dana desa yang turun dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan sampai ke desa. Itu sangat dirasakan manfaatnya oleh teman-teman di Kementerian Keuangan sehingga tahun 2002 sampai dengan tahun 2023 Kementerian Keuangan itu memang memberikan tambahan dana ke desa yang anti korupsi ini sebesar 30 juta. Ya. Tetapi desa korupsi semakin banyak, mungkin diformulasikan lagi oleh Kementerian Keuangan. Kalau ibu desa bertambah terus, akhirnya akan ada alokasi keuangan pemerintah yang banyak untuk desa anti korupsi. Sehingga Kementerian Keuangan itu membuat formula-formula baru. Desa anti korupsi ini sebagai faktor yang menentukan pemberian dana tambahan kepada desa, tapi bukan 30 juta lagi. Ya. Nah, di luar kemampuan dari pemerintah pusat, di contoh-contoh lain, pemerintah kabupaten maupun provinsi itu ada Pak memberikan minimal piagam, sertifikat, kan ya. Nah, ada yang memberikan lebih dari itu keuangan itu sesuai dengan kemampuan dari masing-masing. Nah, terima kasih sudah mengingatkan. Nanti tentu akan jadi diskusi juga lagi Pak, seperti apa yang bisa kita berikan. Ada 5 hal yang dinilai. Yang pertama mengenai tata kelola. Tata kelola ini berisi peraturan-peraturan yang harus dimiliki, kemudian dari mulai perencanaan hingga pertanggungjawaban APB desa. Kemudian yang kedua adalah pengawasan dilakukan oleh desa sampai dengan evaluasi dari inspektorat. Ya. Bagaimana pemerintah desa itu comply dan patuh terhadap rekomendasi yang diberikan oleh inspektorat. Yang ketiga mengenai pelayanan publik, bagaimana desa itu melakukan perbaikan secara terus-menerus agar pelayanan publik itu semakin baik. Yang keempat, partisipasi masyarakat, bagaimana masyarakat berperan serta dalam setiap perencanaan hingga pertanggungjawaban APB desa. Yang kelima adalah kearifan lokal, bagaimana pemerintah desa perannya dalam melestarikan kearifan lokal yang ada di desa ini. Apakah masyarakat desa nanti akan melakukan survei juga? Dan di sini kita harapkan masyarakat desa minimal pasif mau menjadi responden survei yang dilakukan oleh pemerintah desa, ya, supaya nanti pelayanan publik di desa semakin baik. Semua ada di bingkai panduan monitoring dan evaluasi desa anti korupsi. Untuk desa-desa anti korupsi yang dilakukan oleh KPK, kita ada pembinaan setiap 2 tahun sekali. Nah,
Kalau di Bupaten itu dari pemerintah kabupaten itu paling tidak ada semacam pengawasan ringan Ibu, pengawasan ringan 1 tahun 2 hari.